Allah dalam kepercayaan Kristen. Walaupun setiap agama mempunyai kepercayaan tentang Allah atau menganggap Allah, namun tiap-tiap agama mempunyai konsepnya sendiri-sendiri tentang siapakah Allah yang dipercayainya. Gereja pada zaman dulu dikenal dengan Trinitas atau disebut dengan Tritunggal. Saya akan menjelaskan bagian A tentang menelusuri kesaksian Alkitab. Alkitab yang dipercayai oleh umat Kristen. Dalam Kekristenan, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia sedemikian rupa dengan nama yang bermacam-macam sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sehingga kesadaran itulah yang kemudian mendorong manusia untuk mewujudkan relasinya dengan kodrat ilahi itu yang pada gilirannya memunculkan pilihan agama. Dalam kepercayaan Kristen sebagaimana disaksikan oleh kitab suci Alkitab bahwa Allah dikenal dari tindakannya. Yang pertama, Allah sebagai pencipta, kedua, penyelamat dalam Yesus Kristus, dan ketiga, pembaharu dalam Roh Kudus. Yang bisa kita tahu, Allah sebagai pencipta ini yaitu yang menciptakan alam semesta dan isinya termasuk kita sebagai manusia. Karena sudah tertulis juga di Alkitab bahwa penciptaan yang dilakukan oleh Allah jelas berbeda dengan ciptaan atau karya manusia. Karena dengan firman-Nya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Ia juga membangun relasi atau hubungan dengan ciptaannya, khususnya manusia, sehingga kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa yang selama ini kita sebagai umat bisa ucapkan. Kedua, Allah sebagai penyelamat. Keselamatan mempunyai tempat dalam setiap agama, mulai dari agama primitif yang percaya roh-roh maupun agama politeisme yang percaya banyak ilahi atau dewa-dewi, sampai ke agama monoteisme, ajaran mengenai keselamatan dan Allah sebagai penyelamat. Maknanya dalam satu agama pun cukup bervariasi dan luas. Nah, dalam ajaran Kristen, ajaran tentang keselamatan dan Allah sebagai penyelamat, khususnya dalam Yesus Kristus, mempunyai tempat yang sangat penting. Kepercayaan kepada Allah sebagai penyelamat bukan berarti bahwa orang Kristen menyembah lebih dari satu Allah. Mereka benar dan adil yang mempunyai pengharapan akan pertolongan keselamatan dari Allah. Sebaliknya, bila mana umat menyimpang dari jalan yang menyerahkan diri kepada kuasa jahat. Nah, dalam perjanjian lama, Allah juga menyatakan diri sebagai penyelamat. Dalam perjanjian baru juga, secara jelas Allah menyatakan diri sebagai penyelamat di dalam diri Yesus. Kepercayaan yang ketiga yaitu tentang Allah adalah sebagai pembaharu ciptaannya. Allah sebagai pembaharu ciptaannya yang menyatakan diri dalam Roh Kudus. Pembaharuan itu tidak hanya menyangkut kepercayaan kita, tetapi menyangkut juga sifat dan tabiat kita. Dalam Wahyu 21 ayat 5-6 Tuhan mengatakan, "Ingatlah akan Aku menjadikan segala sesuatu baru." Kemudian dilanjutkan dengan mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Allah yang dipercayai oleh umat Kristen adalah Allah yang sejak awal menjadi pencipta segala sesuatu dan memeliharanya, tidak saja dengan pertolongan, tetapi dengan intervensi langsung, dan adalah Allah yang sama yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yunita Juvel Ketakapaha dari kelas 2 MB1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 2 pada bagian B, yaitu implikasi kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu ciptaannya. Yang pertama, implikasi kepercayaan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bahwa sebagai pencipta, Allah adalah sumber kehidupan dan keberadaan kita. Karena itu, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah dan kita menjadi milik Allah Sang Pencipta. Ini berarti juga bahwa Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup kita. Kemudian yang berikutnya, implikasi kepercayaan kepada Allah sebagai penyelamat bagi kehidupan praktis. Kepercayaan Kristen kepada Allah tidak terbatas
kepada Allah yang Maha Kuasa, agung dan hebat, yang wajib kita sembah, tetapi juga Allah sebagai penyelamat menunjuk kepada hakikat Allah adalah yang kasih. Kemudian di